Smart Viewers, bagaimana hari Anda? Berjumpa lagi dalam program Small Space, di mana kami akan memberikan inspirasi seputar tempat yang memiliki desain unik, terutama pada lahan yang sempit atau terbatas. Smart Viewers, inilah Small Space. Smart Viewers, Indonesia merupakan salah satu negara dengan iklim tropis. Cuaca yang sebentar panas, lalu kemudian hujan sepanjang hari, membuat masyarakat perlu menyesuaikan desain rumah dengan kondisi yang ada. Tidak hanya menyesuaikan desainnya saja, kenyamanan tentunya menjadi nilai terpenting dari itu semua. Selain nyaman, kesan teduh pun menjadi nilai plus. Desain tropikal seringkali dipilih karena kelebihannya yang sejuk tanpa menggunakan AC. Jendela yang lebar serta penggunaan material alam menjadi ciri khas dari konsep tropikal. Back to nature adalah hal yang dapat menggambarkan gaya ini. Seperti pada konsep kafe yang terletak di kawasan Pantai Indah Kapuk ini. Sebuah restoran yang menyajikan menu khas negeri Gajah Putih dengan interior yang lebih mengedepankan konsep tropikal. Konsep dari restoran santai ini lebih ke modern Thai canteen. Jadi maksudnya menu Thailand yang otentik kita paduin dengan menu fusion, tapi dikemas dalam versi yang modern. Sebelum memasuki restoran ini, kita disambut dengan tanaman yang diletakkan dalam sebuah kolam, lengkap dengan beberapa buah balon yang menjadi ikon dari gaya tropikal. Saat memasuki area dalam restoran ini, Smart Viewers, suasana tropikal semakin terasa dengan adanya ornamen-ornamen penunjang gaya tropikal tentunya. Dinding memperlihatkan kesan tropis yang sangat kuat serta penambahan dekorasi LED. Mengangkat sebuah konsep back to nature, tentunya kayu pun menjadi salah satu elemen yang digunakan pada restoran ini. Kayu diletakkan pada beberapa furniture dan seperti pada kayu meja dan juga kursi. Kursi pun menggunakan warna alami dari kayu tersebut agar tidak terkesan monoton, ditambahkan cushion yang memiliki warna pastel. Pada area ini juga terdapat kaca. Tujuan dari peletakan kaca ini tak lain sebagai dimensi agar area terlihat lebih luas. Sebagai pemanis, tidak lupa sebuah floodlight disematkan pada dinding kaca. Dengan ukuran yang dimiliki, apakah ada kesulitan bagi pemilik dalam mendesain tempat ini? Untuk kesulitannya sih kita coba maksudnya mengakali, maksudnya kita coba manfaatin tempatnya sehingga bisa semaksimal mungkin lah dimanfaatin. Jadi untuk kesulitan kita coba konsultasikan dengan arsitek dan desain interior, jadi supaya lebih maksimal dari tempat dan segalanya. Selain kayu, material rotan pun dipilih dalam menyelaraskan restoran ini. Rotan sintetis dipilih karena sifatnya yang mudah dipindah-pindahkan serta ramah akan lingkungan. Smart Viewers, jika melihat meja restoran ini, sekilas kita akan mengira bahwa ini adalah sebuah meja marmer. Eits, jangan salah. Meja ini menggunakan material berbahan dasar kayu yang dilapisi dengan ubin agar terkesan lebih mengkilap. Kesan variatif dipilih sebagai alasan dari peletakan material yang berbeda pada setiap areanya.
Selain furniture, alas lantai pun menjadi hal yang sangat dipikirkan oleh sang pemilik. Dalam restoran ini terdapat 3 motif lantai yang berbeda pada lantai pertama ini. Yang pertama motif keramik dengan dominasi warna putih serta aksen hitam. Yang kedua motif batu alam serta lantai dengan bahan parket. Mengangkat konsep tropis yang pastinya hal-hal berkaitan dengan suasana floral serta santai menjadi hal yang tak lupa ditonjolkan. Hal ini terlihat dari atap yang sengaja diletakkan di beberapa floral agar tidak terkesan kaku, lampu bohlam yang sengaja dipasang di atas setiap meja. Selain itu pada dinding terdapat rak yang difungsikan untuk meletakkan pajangan dengan bentuk susunan horizontal. Konsep open bar pun dipilih oleh restoran ini meskipun bertema sebuah kantin, namun pemilihan konsep open bar pun sangat cocok untuk restoran ini. Pernak-pernik layaknya sebuah restoran juga tidak lupa diletakkan di bagian dindingnya. Selain itu landmark dari restoran ini yaitu flamingo tak lupa ditaruh di bagian tengah lengkap dengan LED berwarna merah jambu. Agar suasana lebih bervariatif serta hidup. Ditambahkan elemen dekoratif lainnya berupa mural quotes yang diberi sentuhan warna pastel. Nah, smart viewers, ternyata setiap ornamen material yang ada di restoran ini cukup menarik ya. Untuk itu jangan kemana-mana, karena setelah ini kami akan kembali membahas bagian elemen lainnya dari santai ini. So, stay tuned on Small Space. Surat utang atau obligasi merupakan salah satu efek yang tercatat di bursa di samping efek lainnya seperti saham. Obligasi dapat dijelaskan sebagai surat utang jangka menengah atau panjang yang dapat dipindahtangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Pada umumnya, tingkat fee atau nisbah berada di atas bunga Bank Indonesia atau BI Rate. Memperoleh capital gain dari penjualan efek bersifat utang di pasar sekunder memiliki risiko yang relatif lebih rendah dibandingkan instrumen lain. Bursa Efek Indonesia menyediakan sistem khusus untuk memfasilitasi perdagangan efek bersifat utang yang dikenal dengan nama FITS atau Fixed Income Trading System. Beragam berita dari peristiwa menarik yang terjadi di penjuru dunia disajikan secara menarik setiap harinya. Market Highlight, Senin sampai Jumat pukul 16.30 hanya di IDX Channel. Welcome back to Small Space. Smart viewers, jika biasanya sebuah restoran Thailand terkesan lebih gelap dan otentik, dalam restoran ini didesain lebih berbeda serta ceria. Pemberian warna pastel pun menjadi hal yang sangat dipikirkan oleh si pemilik. Untuk suasananya supaya lebih berasa kayak mungkin adem ya, lebih kayak relax, nyantai, lebih rasa terang hidup juga sih, itu sih yang kita coba, maksudnya warna-warna terang sih yang kita pakai itu loh. Jika tadi kita telah membahas setiap sudut di area lantai 1, selanjutnya kita akan mengintip seperti apa dekorasi yang ada di lantai 2 restoran ini.
Sebelum kita memasuki area lantai 2, kita akan melewati sebuah lorong yang difungsikan sebagai jembatan antara lantai 1 dengan lantai 2. Layaknya sebuah lorong pada umumnya. Pada lorong ini warna hijau pastel sengaja dipilih. Selain lorong pada tangga, di manakah spot favorit lainnya bagi pengunjung ya? Oh, tempat favorit ada beberapa spot sih, maksudnya seperti di depan ada kayak floaties kayak unicorn gitu. Terus ada juga Hello Gorgeous, itu juga salah satu spot fotonya. Terus mungkin di tengah ada neon di Flamingo, itu juga salah satu spot foto sih. Untuk di lantai kedua juga ada di mural-mural seperti itu sih. Jadi mereka bisa manfaatin untuk spot foto sih gitu. Pada area lantai 2 terlihat tidak jauh berbeda dari lantai sebelumnya. Pada area ini secara keseluruhan menggunakan furniture yang sama seperti pada lantai pertama. Perbedaan terlihat dari cermin yang terletak pada sisi kanan. Terdapat 3 cermin dengan ukuran yang sama agar tidak terkesan monoton. Diletakkan pula tanaman serta quote light di setiap bagian. Pada sisi depan kaca, terdapat meja yang berbahan marmer untuk menciptakan kesan variatif. Agar terkesan lebih hidup, ditambahkan beberapa ornamen lainnya. Penempatan kursi serta meja disamakan seperti pada bagian lantai 1. Tidak hanya itu, rak dinding seperti mural pun tak lupa diletakkan pada sisi area ini. Di area ini ada hal yang unik, terdapat sebuah neon sign yang diletakkan pada atas meja. Meskipun terlihat biasa, namun saat neon sign tersebut dinyalakan, maka pantulan sinar lampu tersebut terlihat di atas meja. Penggunaan konsep urban jungle pun menjadi hal yang mendasari restoran ini. Kalau termasuk iya sih ya, karena ada banyak tanaman yang kita gunain, macam-macam tanaman, dan kebetulan tanaman yang kita pilih tuh lebih ke arah tanaman tropikal gitu loh. Jadi tanaman yang biasa tuh ada di pantai gitu loh. Jadi kita pilih benar-benar tanaman tropikal yang dipakai. Selain desain yang unik, pada restoran ini pun juga memiliki menu yang tidak kalah menarik loh smart viewers. Yang pertama adalah Two-Tone atau Horlick and Milo Kakigori. Sesuai dengan namanya, ini merupakan adalah salah satu dessert yang menjadi primadona di Santai. Perpaduan dari milk dessert, potongan roti, bubuk gandum atau Horlick yang dicampur dengan Milo, milk cream, serta ditambah dengan saus Milo menjadikan kudapan ini menjadi sesuatu yang manis dan juga gurih. Selain itu terdapat cheddar cheese toast box, toast bread yang dipadukan dengan cheddar cheese serta ditambahkan vanilla ice cream di atasnya. Perpaduan gurih dan manis disuguhkan dalam dessert ini. Jika kalian ingin menyantap makanan yang lebih berat pun ada, seperti menu yang satu ini, Amazing Pineapple Fried Rice. Sama halnya dengan fried rice pada umumnya, yang berbeda hanya terdapat campuran pineapple serta yang disajikan di dalam sebuah pineapple. Ditambah dengan saus, campuran dari cabai serta potongan bawang serta perasan jeruk nipis. Kemudian ada Bangkok beef, yaitu potongan beef yang disajikan dengan saus black pepper yang ditambah dengan butter. Rasa strong pada black pepper membuat rasa amis pada beef akan hilang. Selanjutnya ada soft shell crab yang dipadukan dengan saus kari dengan ditambahkan campuran telur asin yang menjadikan hidangan ini nampak berbeda saat dicicipi.
Selain menu-menu modern, terdapat menu otentik yaitu Special Curry Fish Head. Kepala ikan kakap yang dicampur dengan saus kari serta diberi rempah-rempah khas Thailand. Kepala ikan yang biasa dibuang, tapi pada restoran ini kepala akan dijadikan sajian yang menarik. Ya, smart viewers, mengangkat sebuah konsep tropikal tentunya menjadikan restoran ini lebih terkesan modern. Memiliki menu otentik yang menambah kesan berbeda pada restoran ini. Selanjutnya, konsep minimalis sangat tegas diperlihatkan dan identik dengan penggunaan material berbahan dasar logam, dinding bata expose, dan lantai semen atau beton. Industri kafe yang berada di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara ini. Lantas, gaya industrial minimalis seperti apa yang disuguhkan oleh kafe ini? Smart viewers, dari depan kafe kesan industrial begitu terasa. Kursi, meja besi, serta beton acian terlihat di bagian ini. Sebelum memasuki area dalam kafe, tampak banyaknya tanaman hijau sebagai pemanis di area ini. Area ini diperuntukkan sebagai smoking area. Layaknya rumah, hal tersebut sengaja ingin diberikan sang pemilik kepada setiap pengunjung yang datang. Konsep dari kafe ini lebih ke homey gitu untuk mengkomplement rasa kopinya. Saat memasuki kafe ini, kita akan disambut dengan pintu yang berbahan dasar kayu. Kesan modern tercipta dari pemilihan elemen ini. Saat berada di dalam kafe, terdapat hal yang unik, yaitu pada dinding depan bar yang terdapat kaca, disusun dengan bentuk heksagonal, yang sengaja tidak diterapkan pada seluruh bagian dinding. Hal ini bertujuan agar memberi kesan lebih luas meskipun hanya di beberapa sisi yang terlihat. Pada area ini, kesan industrial begitu terasa dengan penempatan kursi serta meja yang berbahan kayu dengan kaki besi di pojok area. Sebelum membahas bagian bar, terdapat area tempat duduk yang didesain menghadap sisi luar kafe. Terdapat meja yang terbuat langsung dari batang pohon. Bentuk kayu pada meja sengaja ditonjolkan agar memberikan kesan alami pada area ini. Tidak hanya itu, ada juga stool dengan motif bulu yang berkaki kayu. Kaki pada stool senada dengan meja yang ada di area ini. Pada kafe ini, konsep open bar dipilih oleh sang pemilik. Pemilihan open bar menjadikan kesan minimalis lebih terasa. Sama halnya dengan coffee shop pada umumnya. Terdapat beberapa partikel yang menjadikan kesan coffee shop yang semakin terasa. Pada dinding belakang bar terdapat rak yang berfungsi untuk meletakkan beberapa varian kopi dari coffee shop ini. Di sini, kesan industrial semakin terlihat dari adanya pipa yang menjadi penyangga dari kayu yang diletakkan pada dinding. Agar terkesan tidak monoton, pada bawah meja bar terdapat susunan belah ketupat yang berwarna gelap yang terbuat dari besi. Selain meja, tak lupa kursi bar berbahan besi yang dipilih agar lebih bervariasi. Untuk menambah kesan industrial yang terdapat bohlam yang digantung dengan menggunakan elemen yang unik. Some good news and expects in 2023 growth to bottom out to start a process in which the growth will go up rather than down. Beragam berita pilihan bisnis dan ekonomi disampaikan dalam bahasa Inggris. President Jokowi hopes that Indonesia's tourism sector that was previously impacted by the pandemic, Indonesia is targeting 7.4 million foreign tourist visits in 2023. Market Headlines, Sabtu pukul 16.30 hanya di IDX Channel.
IDxChannel merupakan media ekonomi, bisnis, dan pasar modal terpercaya yang memiliki platform terintegrasi terbesar, baik televisi maupun digital. Berita seputar ekonomi, bisnis, pasar modal, dan kebijakan disampaikan secara langsung dan cepat, serta disertai dengan data-data yang akurat. Informasi terkini serta analisa mendalam seputar ekonomi, bisnis, dan pasar modal sebagai referensi investasi dan bisnis. Saksikan IDxChannel di MNC Vision, K-Vision, IndiHome, First Media, dan Oxygen. Dan melalui aplikasi atau website idxchannel.com. IDxChannel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Welcome back again to Small Space. Setelah mengintip partikel apa saja yang ada di bar, kita bergeser sedikit nih pada area tempat duduk. Smart viewers, pada area ini terdapat dua macam kursi. Yang pertama adalah kursi yang berukuran panjang dengan sandaran yang terbuat dari semen acian. Terdapat pula dua jenis industrial stool yang mengusung konsep minimalis. Masing-masing stoolnya hanya berupa penyangga besi 4 kaki dan sebuah dudukan kayu. Smart viewers, untuk menambah kesan homey, terdapat area yang sengaja didesain seperti ruang tamu. Lengkap dengan sofa, meja, serta dinding yang diberi beberapa pajangan. Tidak hanya itu, juga terdapat storage yang lengkap dengan meja di atasnya. Kaca ini berfungsi untuk membuat ruangan terkesan lebih luas. Kita beralih ke bagian lantai. Kesan unfinished pun juga begitu terlihat. Bentuk heksagonal sengaja tidak diterapkan pada seluruh bagian lantai. Di beberapa lantai dibiarkan dengan warna alami. Kesan artistik menjadi salah satu alasan yang ditonjolkan oleh sang pemilik. Setiap kafe pasti memiliki keunikan tersendiri, termasuk kafe yang sedang kami ulas kali ini. Spot favorit kafe ini terdapat pada ujung. Pada dinding, material yang dipakai adalah beton acian. Untuk menambah kesan industrial, kursi berbahan besi serta kayu warna abu-abu netral dan kesan cool akan tampil menarik jika diberikan hiasan dengan warna yang cerah, seperti hijau yang tampak pada tanaman ini. Tulisan yang dibuat dari kabel yang memancarkan cahaya menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Bentuk rumah asli yang menjadi bangunan kafe ini sengaja tidak dihilangkan. Hal itu terlihat dari lantai 2 kafe ini. Sebelum memasuki area dalam kafe terlihat jendela serta pintu yang biasa ada pada rumah. Di area bawah serta atas terlihat nampak berbeda pada sisi atapnya. Lalu alasan apa yang diberikan oleh sang pemilik? Kalau untuk atapnya sendiri sih, karena kita mau coba membawa ini kan sebelumnya dari rumah gitu, kita nggak mau ganti terlalu banyak sih bentuk bangunannya tersendiri itu. Jadi makanya kenapa di bawah agak pendek itu karena bekas rumah, jadi lebih kayak homey gitu ya. Kalau ke atas itu jadi lebih tinggi, kayak kesannya jadi luas gitu sih. Orang biasa lebih nyaman kalau misalnya atap tinggi, tapi ada juga yang kayak atap pendek jadi kayak ya campur-campur. Sebelum memasuki ruang dalam lantai 2, suasana natural kental terasa. Pada sisi luar terdapat area yang berisi dengan beberapa tanaman yang diletakkan pada pot gantung. Kita mau coba go green sih, kayak seperti kebanyakan orang lainnya, karena sekarang kan kayak biasalah kayak global warming segala macam. Udah gitu kita mau coba memajukan juga, kasih tahu ke orang-orang kalau misalkan going green could help our world to be better. Yeah. Pada area ini, kesan industrial tercipta dari kursi-kursi berbahan besi.
Pada kursi ini besi didaur ulang kembali agar menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Di area ini, Smart Viewers, bahan kayu serta rotan diaplikasikan, baik pada kursi maupun meja. Saat memasuki area dalam lantai 2, terdapat sofa dengan warna abu-abu diletakkan di sisi kanan, lengkap dengan cushion colorful. Selain sofa, elemen kayu juga sangat mendominasi area ini. Pemasangan furniture yang berbeda juga memiliki alasan tersendiri loh, Smart Viewers. Terkesan lebih artistik yang menjadi alasannya. Pembagian elemen pada setiap area sangat dipikirkan oleh sang pemilik. Terlihat pada area ujung terdapat meja kayu panjang serta bar stool yang menggunakan elemen kayu. Tidak hanya pada sisi ujung, sisi dalam kafe ini penggunaan elemen kayu juga terlihat meski menggunakan bentuk kursi yang berbeda. Selain kayu, rotan juga menjadi bahan yang banyak digunakan pada area ini. Selain itu memperlihatkan kesan santai yang diletakkan kursi gantung berbahan rotan sintetis. Agar tidak terkesan monoton, diletakkan beberapa tanaman asli serta berwujud lukisan yang dipajang pada dinding. Tidak hanya kayu dan rotan saja, kursi berbahan kulit sintetis juga diletakkan pada area ini. Footstool tak lupa diletakkan di area ini. Selain itu, meja menggunakan bahan dari marmer agar terkesan lebih bervariatif. Tak hanya bahan meja dan kursi, ada pula penambahan tanaman sebagai pemanis. Lampu gantung juga diletakkan di beberapa spot dan tidak hanya satu macam, namun terdapat dua dengan bentuk serta warna lampu yang berbeda. Kebetulan saya sama partner saya dari background desain ya, jadi kalau misalkan kita ngeliat ada lampu yang mungkin cocok di spot ini, cocok di spot sana, ya jadi kita pakai aja gitu. Makanya kenapa bisa beda-beda itu tergantung kayak, karena kita ngerasa kayak mungkin di tempat ini lebih estetik, di sana mungkin lebih estetik, jadi kita pakai yang ini di sini. Smart Viewers, jika kalian merupakan salah satu perokok aktif, di kafe ini juga terdapat spot untuk kalian untuk tetap bisa menikmati kopi di kafe ini. Kesan industrial tercipta dari penggunaan bahan besi serta kayu baik pada kursi maupun meja. Penggunaan warna cerah seperti putih sangat menonjol baik pada sisi bawah maupun atas pada kafe ini. Hal ini tentunya memiliki alasan tersendiri. Ya, kesan lebih ceria menjadi alasan dibalik pemilihan warna pada kafe ini. Well, Smart Viewers, bagaimana? Cukup menginspirasi bukan? Dengan mengusung tema yang sama, namun tampilan interior yang berbeda antara dua restoran tersebut, tentu semakin memberikan inspirasi buat Smart Viewers yang memiliki lahan sempit untuk dapat bereksplorasi. Sampai jumpa dalam program Small Space selanjutnya. Choose it, design it, love it. Bye-bye. Investor pemula yang investasi pertama. Deposito sebenarnya adalah jenis tabungan. Jadi kamu tidak perlu mengelola deposito ini seorang diri. Kamu cukup menyetor uang ke bank, menentukan jangka waktu investasi, dan melakukan perpanjangan saat jatuh tempo. Hanya saja jumlah keuntungan yang diperoleh sebanding dengan tingkat risikonya. Ya, keuntungannya sangat kecil dibandingkan instrumen lainnya. Ingat ya, dana simpanan di deposito yang dijamin pemerintah, dalam hal ini Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, hanya sebesar 2 miliar rupiah setiap rekening, dan sepanjang bunga deposito yang dijanjikan tidak melebihi bunga deposito yang ditetapkan oleh LPS ya.